siento, lo siento, lo siento. Eres un hijo de puta, ¿dónde vas? Mira, Pau y yo vamos a ir a la... Halo kaulah muda dan kaulah tua, gimana kabar kalian? Sehat-sehat aja kan? Di kesempatan kali ini, kita bakal membahas sebuah film keluaran Spanyol bergenre thriller yang berjudul The Corpse of Anna Fritz. Film ini dirilis pada tahun 2015 besutan sutradara Hector Hernandez Vicens. Mendapatkan rating sebesar 5,9 di IMDb. Mengisahkan tentang kematian seorang artis bernama Anna Fritz yang mayatnya diotopsi di sebuah ruangan mayat. Awalnya semua berjalan normal, sampai suatu ketika seorang penjaga kamar mayat bernama Pau menemukan hal yang di luar dugaan, yang nanti akan membuat bulu kuduk kaulah muda dan kaulah tua pasti berdiri. Penasaran kan dengan alur cerita film ini? Tanpa berlama-lama, mending langsung aja kita rangkum filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang aktris terkenal seantero Spanyol bernama Anna Fritz yang meninggal misterius di kamar mandi pada saat pesta bersama teman-temannya. Dia pun dibawa oleh seorang pengantar jenazah bernama Pau ke ruangan mayat. Di sana, Pau sempat-sempatnya memfoto wajah Anna Fritz lalu menguploadnya ke grup WhatsApp teman-temannya. Diketahui, si Anna ini selain aktris terkenal, dia juga orang yang sangat diidam-idamkan oleh para kaum adam di seantero Spanyol. Ya, kalau di Indonesia, dia ini kayak Amanda Manopo. No es absolutamente inesperada. La actriz Ana, noticia de su trágica muerte ha consternado. Alhasil, dua teman Pau yang bernama Ivan dan Javi datang ke rumah sakit tempat si Pau bekerja, agar bisa melihat wajah Anna Fritz secara langsung. ¿Puedes avisar a Pau, al celador? Dengan iming-iming minum cap orang tua dan juga rokok marijuana, si Pau dibujuk oleh mereka agar mengajaknya ke ruang mayat. Awalnya, Pau tidak mau karena takut kehilangan pekerjaannya. Namun karena terus dibujuk oleh Ivan dan Javi, ia pun akhirnya mau. Vale, ¿queda una hora? No, ¿que te vienes a una fiesta o qué? No, corro hasta las 12. Te gustan los coños. Sí, pero es que mañana me tengo que despertar muy temprano. Ana Fritz, descanse en paz. Saat sampai di ruang mayat, betapa kagumnya mereka bisa melihat wajah Anna Fritz secara langsung. ¿Quieres ir? Que sí. Va, ¿dónde está el depósito? Acá no parece muerta. No. Hingga secara mengejutkan, jiwa lelaki Ivan keluar. Es que es perfecta. Pues yo no sé por qué, ¿no? Porque sí. Dengan wajah penuh birahi, dia meraba airbag milik si Anna, disusul dengan si Japi yang penasaran gimana rasanya airbag orang yang sudah meninggal. Hacemos una realidad. Sí, hombre. ¿Qué pasó, Smithy? ¿Y qué esperabas? Aquí no va a entrar nadie. Hasta las 12 seguro. Untuk memeriahkan suasana, Ivan pun membakar sebatang marijuana bersama Pau dan Javi agar bisa rileks dan enjoy di dalam ruang mayat. Dan saat semuanya sudah rileks, si Ivan mempunyai ide gila, yang mana dia berniat untuk membuahi Anna Fritz yang sudah menjadi mayat. Sontak hal itu pun membuat Javi yang memang pada awalnya ketakutan, berusaha keras untuk tidak terlibat dengan ide gila si Ivan tersebut. Begitu juga dengan si Pau. Akan tetapi, semua itu berubah ketika si Pau melihat si Ivan membuahi Anna. No se va a tirar. ¿Se cree que soy imbécil? La madre que lo parió. Joder, me cago en la puta. Por eso... Lantas Pau yang sebelumnya tidak pernah membuahi mayat selama dia bekerja di rumah sakit, berniat membuahi Anna. Awalnya Javi berusaha mencegah Pau, tapi lantaran Pau sudah nafsu tingkat tinggi, perkataan Javi pun tidak dihiraukan. No me lo preguntes, no quiero saber. Me das cosa solo de pensar. ¿Qué tal? De película. Ya voy yo. Pau, coño. Namun di tengah asiknya membuahi si Anna Fritz, entah apa yang terjadi, tiba-tiba mayat Anna Fritz hidup kembali. Dan ternyata dia mati suri. Akan tetapi, sekujur badan Anna tidak bisa bergerak, kecuali matanya yang bisa melirik ke sana ke sini. Sontak Pau yang sedang bergaya kuda pun ngejengkang alias kaget. Está viva.
Abierto los ojos. Pero qué... Alhasil Ivan pun berencana untuk membunuh Anna agar perbuatan tercela mereka tidak terungkap. Yang mana rencana itu mendapat pertentangan dari Javi. Lantas dia berusaha membawa mayat Anna keluar untuk mendapat pertolongan pertama. Ivan pun langsung menghalanginya, sehingga terjadilah perkelahian antara mereka berdua yang berujung pada sekaratnya Javi. ¿Qué hacemos? ¿La llevamos arriba? ¿Llamamos a un médico o qué? Di, ¿qué harías? Aparta. Eres un hijo de puta. ¿Dónde vas? Que no me toques, ¿eh? Ayuda. Iván. Javi. Hal itu pun membuat keadaan semakin kacau. Mereka harus mengurus Javi yang tengah sekarat, sekaligus mencari rencana terbaik untuk melenyapkan si Anna. Lantas Ivan dan Pau pun membawa Javi ke ruang dokter untuk menyumbat darah yang terus saja keluar di kepala akibat dari pukulan Ivan yang cukup keras. Disusul dengan Anna yang dibawa ke ruangan itu juga agar tidak ketahuan oleh rekan kerjanya Pau. Karena sebentar lagi jam kerja Pau akan segera berakhir. Di saat keadaan mulai tenang, secara mengejutkan, rekan kerja Pau datang ingin bertukar sip dengan Pau, di mana Anna yang mendengarnya berusaha berteriak meminta tolong. Ivan pun dengan sigap membekap mulut Anna. ¿Qué hacías aquí encerrado? Nada, Sementara si Pau datang menghampiri rekannya serta beralasan bahwa dia ingin lembur, sebab besok dia pengen libur. Pau juga meminta agar temannya bekerja esok hari menggantikannya. Dan untung saja rekan kerjanya mau bertukar sip. Es mala cara, ¿eh? he tenido mala noche, Rich. La actriz la tenemos por aquí en el depósito. Y yo tendría que estar en casa. Karena Ivan terlalu fokus kepada Anna, Javi pun meregang nyawa karena telah banyak mengeluarkan darah. Di mana hal itu membuat Ivan dan Pau bingung harus berbuat apa. Di samping itu juga, mereka takut akan dipenjara seumur hidup. Nah, si Anna yang melihat mereka bingung pun mencoba mengelabui mereka dengan cara menakuti Ivan dan Pau bahwa dia telah menelpon bantuan melalui HP Javi yang dia ambil. Lantas Ivan dan Pau yang sudah pasrah itu pun berkata agar jangan melaporkan mereka. Dan lagi-lagi di sini mereka pun dikelabui bahwa jika mereka membawa anak keluar tanpa ketahuan, ia tidak akan melaporkan mereka. Ya estaba muy mal. No podíamos hacer nada por él. Toda la vida en la cárcel. No tenía suficiente. Sácame de aquí. Sontak Ivan dan Pau pun membawa anak keluar ruang mayat. Tetapi tiba-tiba aja HP Javi berbunyi. Estaba llamando. Era mi padre. Mira si es verdad. ¿Qué crees? Yang mana Ivan tahu bahwa dia dan Pau telah dibohongi oleh Anna. Karena dari orang yang menelpon berkata bahwa baru saja dia dihubungi tapi tidak ada suaranya. Di saat itu juga, Ivan pun meminta Pau untuk membunuh Anna dengan cara membekapnya pakai kain sampai dia tidak bernafas. Awalnya, Pau tidak mau melakukan itu semua karena memang pada dasarnya si Pau ini pria berhati lembut. Namun lantaran Ivan memaksanya, dengan terpaksa Pau pun membekap Anna. No perdamos más tiempo. Voy a buscar el contenedor para Javi. Pau, aprovecha ahora y sácame de aquí, por favor. Setelah masalah Anna selesai, Ivan pun membawa mayat Javi keluar rumah sakit menggunakan tong sampah. Sementara si Pau yang habis mengembalikan mayat Anna ke tempat semula secara mendadak mendengar suara batuk. Dan ketika dicek, ternyata Anna masih hidup. Ahora sí que la has cagado. Estás jodida. Alhasil Pau pun meminta Anna berpura-pura mati agar nanti Ivan tidak membunuhnya. Itu semua dilakukan karena dia nggak tega dengan Anna yang sudah 2 kali telah mati suri. Hingga di saat Ivan datang, Pau pun berhasil membuat Ivan tidak tahu bahwa Anna masih hidup. Tapi sayang, ketika baru beberapa meter dari ruang mayat,
Ivan baru menyadari bahwa kartu member BTS-nya tertinggal di ruang mayat. Mierda. Iván, da igual, ya la cogeré yo mañana. Y una mierda da igual. Lantas Ivan pun kembali ke ruang mayat, yang mana dia melihat bahwa Anna masih hidup. Sontak Ivan pun kesal kepada Pau lantaran menyembunyikan hal itu darinya. Seketika itu juga, dia mencekik Pau sampai dia lemas. Hingga tanpa diduga, Anna datang dan langsung menusuk leher Ivan sampai dia tewas. ¡Hijo de puta! Pero no te ha salido bien. ¡A mí no me la haces! Pau yang melihat itu pun bertanya-tanya kenapa si Anna membunuh Ivan, padahal mereka baru aja akan pergi. Alih-alih menjawab pertanyaan Pau, si Anna malah menusuk Pau hingga dia koit. Se quería largar. Ya nos íbamos. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Anna yang telah membunuh Ivan dan Pau mendadak menusuk dirinya sendiri berkali-kali sampai dia benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya. Pasti kaulah muda dan kaulah tua bertanya-tanya, kenapa si Anna udah dikasih kesempatan besar untuk hidup 2 kali, tapi kok malah bunuh diri? Kalau menurut saya sih, si Anna ini udah benar-benar merasa bahwa hidupnya kotor. Dikarenakan dia yang masih perawan sudah nggak suci lagi akibat dibuahi oleh Pau dan Ivan. Ditambah lagi, dia sudah membunuh Ivan dan juga Pau, yang sebenarnya dia nggak pengen ngelakuin itu. Mungkin karena dia lagi emosi aja, jadinya dia kilap. Ditambah juga, dia menyesal telah membunuh Pau, orang yang telah membantunya untuk hidup yang ketiga kalinya. Dan kalau ada yang bertanya kenapa si Anna yang sudah mati selama 2 kali bisa hidup kembali, secara ilmiah itu emang nggak bisa dijelaskan. Tetapi di dunia ini, kalau Allah udah berkehendak, apapun bisa terjadi. Ya, mungkin segitu aja sedikit spekulasi. Saya. Kalaupun memang salah, ya dimaafin. Karena memang sosok Anna Fried ini nggak digambarkan dengan jelas di film. Dan film pun habis. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Alangkah baiknya sih kalian menonton filmnya secara langsung, biar bisa lebih paham dan juga mengerti. Segitu aja rangkum alur cerita film kali ini. Saya pamit dulu. Salam.